يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسلم على محمد واحببنا منك بالخير ويا خير الناس بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-mu'takifun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila ilayka min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha wa birrul walidain. Al-hadis al-kama qala Rasul sallallahu alaihi wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan satu-satunya cara yaitu kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sekaligus wajib hukumnya dalam situasi dan kondisi apapun, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. 1 bulan setengah yang lalu kita telah berusaha, kita telah dididik oleh Allah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan itu adalah harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka berpuasa di bulan Ramadan untuk bekal mengarungi kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Dan bekal 1 bulan ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya, dalam kesempatan yang bulan kita maksimalkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa ada rasa paksaan dimanapun kita berangkat bersama-sama ke rumah Allah, bersama-sama untuk bersujud, bersama-sama untuk memohon sesuai dengan keinginan dan hajat kita masing-masing di rumah Allah, bersama-sama berangkat dan bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu tujuan, yaitu beribadah atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa adanya rasa keimanan kepada Allah, maka kita tidak akan bisa ingat melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ciri daripada tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang atau ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada sesuatu yang gaib. 1 bulan yang lalu kita telah dilatih oleh Allah untuk beriman kepada yang gaib. Kita diiming-imingi, diberikan suatu gambaran oleh Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar, akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan maghfirah Allah, dan bahkan disebut dengan pembebasan kita dari api nerakanya Allah. Hal itu semua adalah perkara yang gaib yang harus kita yakini, dan itu yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Oleh karenanya keimanan yang sudah kita latih 1 bulan penuh harus kita pupuk untuk mengarungi kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, yaitu mendirikan salat. Dalam Al-Quran tidak ada satu kata yang memerintahkan untuk melakukan salat dengan menggunakan yaf'aluna as-salat, tapi mesti menggunakan aqoma yuqimuna as-salat.
Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita semua sering jatuh karung dalam melakukan atau ibadah sholat. Ibadah sholat yang dulunya diperintahkan oleh Allah 50 waktu, sampai Rasulullah SAW minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dispensasi dan pada akhirnya menjadi 5 waktu. Itu pun bagi kita semua adalah sesuatu yang sangat berat sekali, kecuali yang diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semua makhluk pun tidak mampu menerima perintah Allah yaitu sholat. Hanya manusia yang sanggup menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya dalam Al-Quran menggunakan yuqimunas sholat, yaitu mendirikan sholat. Sedangkan yang selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman yaitu yuqimunas sholat dan dia meyakini, dia beriman bahwa apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang kita terima dalam diri kita, apapun yang kita terima di luar diri kita, baik itu keluarga kita, anak turun kita ila yaumil qiyamah, merupakan bentuk dari sebuah anugerah Allah, rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu mungkin dalam pemikiran kita, keseharian kita, rizki hanya dilupakan dalam bentuk materi. Akan tetapi secara pengertiannya bahwa rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua bukan hanya dalam bentuk materi. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah anugerah yang paling besar. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita juga anugerah yang besar. Bahkan pada saat ini pun ketika kita bersama-sama bersimpuh di rumah Allah atas dasar keimanan, itulah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka keimanan inilah yang harus kita pupuk hatta yang dia akan yakin hingga mau menjemput kita. Sehingga kalau didasari dengan keimanan, maka ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan ayat Allah, akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, dan jika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Jika disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bergetar dan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah maka keimanannya pun bertambah. Baik ayat itu yang tersurat yang berupa Al-Quranul Karim ataupun Al-Hadis ataupun ayat yang tersirat yaitu alam semesta di sekitar kita. Kita mungkin disuruh, kita diperintahkan oleh Allah membaca ayat-ayat Allah yang tersurat yaitu Al-Quranul Karim. Namun jangan lupa pula kita juga membaca ayat-ayat Allah yang tersirat di sekitar kita, yang itu akan menambah dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah hatta yang dia yakin keimanan kita dijaga oleh Allah, yaitu dengan keimanan yang hakiki kepada Allah. Ketakwaan kita dijaga oleh Allah dengan ketakwaan yang hakiki. Keluarga kita, anak turun kita dijaga oleh Allah keimanannya dan ketakwaannya dengan keimanan dan ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana nanti pada akhirnya ketika kita diambil oleh Allah, kita pun diambil dalam keadaan beriman yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-mun'imi ala ma
طاعه واتبع رده المنتقم من خالفه وعصى الذي يعلم ما أظهر عنه وما أخفى المتكفل بأرزاق عباده فلا يسمع أحدا منهم ولا ينسى أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا من جميع السلاح بحق محمد وبشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم يا حق الله أحد الله أكبر الله الصمد لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم حصل مقاصدنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا يسر يا مدبر دبر يا مسهل علينا كل معصية بجاه البشير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah kami ya Allah ampunilah orang tua dan guru kami ya Allah ampunilah saudara-saudara kami ampunilah keluarga kami dan anak-anak kami anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah ya Allah ya Rahman ya Rahim selamatkanlah kami orang tua dan guru-guru kami saudara-saudara kami selamatkanlah keluarga kami anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah min afatid dunya wa adzabil akhirah ya Allah ya Rahman ya Rahim bimbinglah kami bimbinglah orang tua dan guru-guru kami ya bimbinglah keluarga kami saudara kami anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah untuk selalu beriman dan bertakwa yang hakiki kepada-Mu ya Rabb untuk selalu beriman dan bertakwa yang hakiki kepada-Mu ya Rabb mencintai kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim apabila sudah waktunya Rahim Kau ambil dan Kau cabut ya Rabb ambil dan cabutlah roh kami ketika kami rukuk dalam sholat ambil dan cabutlah roh kami ya Rabb ketika kami sujud dalam sholat ambil dan cabutlah roh kami ya Rabb ketika kami istiqomah dalam kebaikan ambil dan cabutlah roh kami ya Allah ketika kami beriman dan bertakwa yang hakiki kepada-Mu ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar aqimis shalah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah